Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fadila, salah satu mahasiswa jurusan Teknik Elektro dari Universitas Andalas. Nah, video ini merupakan video terakhir dari tugas mata kuliah Elektronika Telekomunikasi sebagai pengganti pertemuan tatap muka di kelas. Sebelumnya telah terdapat beberapa video lain dengan pembahasan yang tentunya pasti menarik. Yang pertama yaitu atenuator, yang kedua filter dan low pass filter, yang ketiga high pass filter, yang keempat adalah band pass filter. Nah, yang terakhir ini adalah yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu band stop filter. Tentunya pembahasan ini merupakan pembahasan berdasarkan pembelajaran pada perkuliahan Elektronika Telekomunikasi. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung ke pembahasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan atau mengenalkan mengenai band stop filter. Band stop filter adalah filter atau penyaring frekuensi yang menolak dan memblokir frekuensi yang berada di antara dua titik cut-off. Sedangkan semua frekuensi yang berada di bawah frekuensi tertentu atau di bawah titik cut-off tadi, dan semua frekuensi yang berada di atas frekuensi tertentu atau frekuensi cut-off tadi akan dilewatkan oleh BSF ini. Dengan kata lain, band stop filter akan melewatkan semua frekuensi yang berada di luar kedua sisi rentang titik cut-off tersebut. Band stop filter atau juga sering disebut dengan knock filter ini pada dasarnya merupakan kombinasi dari low pass filter dan high pass filter yang dihubungkan secara paralel. Koneksi ini berbeda dengan band pass filter yang menghubungkan low pass filter dan high pass filter secara seri. Jadi beda BPF dengan BSF adalah bentuk rangkaiannya, BSF paralel dan BPF seri. Sebutan lain untuk band stop filter ini adalah band elimination filter atau band reject filter. Konfigurasi atau diagram blok dari band stop filter itu sendiri adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar itu merupakan terdapat satu buah gelombang di mana dia akan disaring oleh sebuah band stop filter. Penjumlahan dari high pass filter dan low pass filter berarti bahwa respon frekuensi mereka tidak tumpang tindih, tidak seperti band pass filter. Nah, ini disebabkan oleh fakta bahwa frekuensi awal dan akhir mereka berada pada titik frekuensi yang berbeda. Pada gambar bisa dilihat bahwa bentuk dari sinyal yang telah difilter oleh low pass filter adalah seperti ini kurvanya, dan kurva setelah high pass filter adalah seperti ini. Maka hasil akhir dari BSF seperti ini. Terlihat bahwa hasil akhirnya merupakan gabungan dari LPF dan HPF. Selanjutnya, respon dari band stop filter. Nah, di sana telah saya paparkan kurva amplitudo dan kurva fasa. Dari kedua kurva tersebut dapat dilihat bahwa kuantitas FL, FH, dan FC sama dengan yang digunakan untuk menggambarkan perilaku band pass filter. Ini karena band stop filter hanyalah bentuk terbalik dari band pass filter. Bahkan definisi yang digunakan untuk bandwidth, band pass, band stop, dan frekuensi pusat yang sama seperti sebelumnya. Dan kita dapat menggunakan rumus yang sama untuk menghitung bandwidth atau BW, frekuensi pusat atau FC, dan faktor kualitas atau Q. Band stop filter yang ideal akan memiliki pelemahan tak terbatas di band stop dan nol pelemahan di kedua band pass. Transisi antara dua band pass dan band stop ini akan vertikal. Ada beberapa cara kita dapat merancang band stop filter, dan semuanya memiliki tujuan yang sama. Umumnya, band pass filter dibangun dengan menggabungkan LPF secara seri dengan HPF. Band stop filter dibuat dengan menggabungkan bagian low pass dan high pass filter dalam konfigurasi tipe paralel, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Perlu diketahui bahwa karakteristik band stop filter adalah berlawanan dengan BPF. Di sini saya menegaskan sekali lagi perbedaan dari BSF dengan BPF.
di mana BSF melewatkan frekuensi rendah yang melalui LPF dan melewatkan frekuensi tinggi yang melalui HPF. Dari gambar dapat terlihat bahwa FL adalah frekuensi cutoff pada low pass dan FH adalah frekuensi cutoff pada high pass, sedangkan FC adalah frekuensi tengahnya. Nah, selanjutnya saya mau memaparkan bentuk dari rangkaian BSF dan kurva respon dari BSF, di mana beta sama dengan F0/2 dan F0 merupakan 1/2 V dikali LC dan Q sama dengan omega 0 L dikali L per R, atau beta sama dengan R/2 V dikali L, dan beta sama dengan F2 dikurang F1. Dari kurva, F1 sama dengan F0 dikurang beta per 2, dan F2 sama dengan F0 ditambah beta per 2. Maka diperoleh nilai dari F1 dan F2 sebagai berikut. Nah, pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prototype bandstop filter. Filter prototype adalah filter LC yang dapat berupa rangkaian T atau V. Setiap filter bentuk T dan V section yang mempunyai konstanta real L atau C disebut prototype, dan prototype ini dapat diturunkan menjadi filter yang lebih kompleks. Berikut merupakan bentuk rangkaian dari prototype bandstop filter. Yang di sebelah kiri adalah prototype T dan di sebelah kanan adalah prototype V. Yang kedua, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai atenuasi dan impedansi karakteristik. Seperti yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, rumus umum dari atenuasi dan impedansi ini adalah Z0 sama dengan akar dari Z0C dikali ZSC. Jika filter dideterminasi dengan suatu beban Z0, maka impedansi inputnya sama dengan impedansi output. Di sini terdapat pernyataan penting mengenai atenuasi dan impedansi karakteristik, di mana filter akan melewatkan sinyal bila impedansi karakteristiknya resistif murni atau real, dan meredam sinyal bila impedansi karakteristiknya bersifat reaktif atau imajiner. Mari kita bahas mengenai prototipe tadi satu persatu. Yang pertama, mengenai prototipe TBSF. Dari rangkaian tersebut, itu merupakan rangkaian prototipe TBSF. Pada prototipe BSF didefinisikan R0 akar dari L per C omega 0 sama dengan 1 per akal LC, X sama dengan omega per omega 0, Z1 per 2 sama dengan J dikali R0 dikali X per 2 dikali 1 dikurang X kuadrat, Z2 J dikali R0 dikali X kuadrat dikurang 1 per X, dan Z1 dikali Z2 sama dengan R0 kuadrat. Sehingga nilai dari Z0T adalah R0 dikali akar 1 dikurang X kuadrat per 4 dikali 1 dikurang X kuadrat yang dikuadratkan. Z0T akan real jika X kuadrat per 4 dikali 1 dikurang X kuadrat kuadrat kecil dari 1. Maka diperoleh nilai X1 adalah negatif 1 ditambah akar 17 per 4 dan X2 adalah positif 1 ditambah akar 17 per 4, di mana X itu besar dari 0. Jadi terdapat syarat bahwa X kecil dari X1 atau X besar dari X2. Karena X2 besar dari X1, syarat di atas dapat terpenuhi jika F per F0 besar dari 1 ditambah akar 17 per 4, atau F per F0 kecil dari min 1 ditambah akar 17 per 4. Pada daerah di atas, Z0T akan real atau sangat dilewatkan. Sedangkan jika di luar daerah di atas, frekuensi akan sangat diredam. Untuk merancang sebuah BSF dengan R0, F1 dan F2 yang akan ditentukan adalah yang pertama, yaitu F0 sama dengan akar F1 dikali F2, yang kedua R0 sama dengan akar L per C, yang ketiga R0 dikali F0 sama dengan 1 per 2 V dikali C, yang keempat C sama dengan 1 per 2 V dikali R0 dikali F0, yang kelima R0 per F0 sama dengan 2 V dikali L, dan yang terakhir L sama dengan R0 per 2 V dikali F0. Yang kedua adalah prototipe VBSF.
Berikut rangkaiannya, di mana Z0V sama dengan R0 kuadrat per Z0T. Parameter-parameter yang lainnya sama dengan parameter pada prototipe T, sehingga dapat dibuktikan bahwa yang pertama, pada daerah stop band nilai alfa adalah cos H-1 dikali 1 dikurang X kuadrat per 2 dikali X kuadrat dikurang 1 kuadrat. Dan yang kedua, pada daerah pass band nilai beta adalah cos pangkat cos min 1 dikali 1 dikurang X kuadrat per 2 dikali X kuadrat dikurang 1 yang dikuadratkan, di mana alfa satuannya adalah RPH dan beta satuannya adalah radian. Nah, selanjutnya yang terakhir, saya memaparkan 3 buah kurva respon dari bandstop filter. Kurva yang pertama, kurva redaman dari BSF. Kurva yang kedua adalah kurva pergeseran fasa. Ini telah saya tampilkan juga di awal video tadi. Dan yang ketiga adalah kurva impedansi karakteristik. Nah, di dalam gambar terdapat F1, F2, dan F0. F1 itu maksudnya adalah frekuensi kritis bawah, F2 adalah frekuensi kritis atas, F0 adalah frekuensi di mana alfa sama dengan infinite atau tak hingga. Oke, sekian pembahasan kita pada video kali ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau siapapun yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang diperoleh dari video ini dan dari video-video sebelumnya bermanfaat bagi teman-teman semua. Juga saya menyampaikan permintaan maaf apabila terjadi kesalahan dalam masing-masing video saya dan juga materi yang kurang memuaskan bagi teman-teman sekalian. Terakhir, untuk teman-teman semua, selama masa pandemi ini saya harapkan teman-teman tetap di rumah saja dan menjaga kesehatannya. Jangan lupa berolahraga dan beribadah, karena bulan ini merupakan bulan yang suci dan penuh dengan rahmat bagi kita semuanya. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.